Tuhan rindu saudara supaya setiap jiwa diselamatkan, dan Tuhan rindu supaya sebanyak-banyaknya orang mengikut Dia dan menjadi muridnya. Tetapi Tuhan juga tidak ingin satu orang pun yang mengikut Dia dengan tujuan yang salah. Di masa pelayanan Yesus saudara, begitu banyak orang berduyun-duyun mengikut Dia. Tapi Yesus mau motivasi mereka benar mengikut Dia, sehingga Yesus meluruskan motivasi mereka. Tetapi kemudian mereka mengundurkan diri. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah engkau tidak mau pergi juga? Yesus tidak mau mereka pergi, tetapi Yesus mau meluruskan motivasi mereka. Hari ini saudara mengikut Yesus. Apa motivasi saudara mengikut Dia? Bagaimana sebenarnya ciri orang yang memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Yesus saudara? Dengarkan terus renungan ini. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka saudara. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang akan kita renungkan dalam video ini masih dalam topik motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Apakah saudara pengikut Kristus? Dan apakah tujuan saudara sudah benar dalam mengikut Dia? Kita akan belajar saudara, apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Dengarkan terus renungan ini saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati setiap saudara. Selamat mendengarkan. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah,
sanggup pulihkan nama yang manis, sanggup sembuhkan. Saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang Kristen? Dan apakah tujuan saudara mengikut Yesus sudah benar? Tuhan ingin semua orang mengikut Dia dan sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Tetapi Tuhan juga tidak ingin ada satu orang pun dalam mengikut Dia dengan motivasi yang salah. Itu sebabnya Tuhan akan meluruskan motivasi setiap orang yang mengikut Dia. Apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini masih dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 67 sampai 71. Saya akan membacakan firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu dari ke-12 ini? Namun seorang dari antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Saudara, sekali lagi konteksnya di sini, di mana ada begitu banyak orang murid mengikut Yesus, berduyun-duyun orang mengikut Yesus. Kenapa, saudara? Karena di pasal 6 ayat 1 mulai, perikopnya di sana dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ada satu mukjizat yang luar biasa terjadi, di mana melalui 5 roti 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Artinya itu satu mukjizat yang besar, sehingga melalui mukjizat itu, begitu banyak orang terkagum-kagum. Dan penasaran dan rindu melihat mukjizat-mukjizat yang lain. Sehingga waktu itu, begitu banyak orang berduyun-duyun mencari Yesus. Kita bisa lihat misalnya ayat 22 sampai ayat 24, di mana perikopnya di sana dikatakan orang banyak mencari Yesus. Jadi orang banyak terus mencari Yesus pada waktu itu, sampai di ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Setelah mencari-cari Yesus karena mereka penasaran, rindu melihat mujizat-mujizat yang lain, akhirnya mereka bertemu dengan Yesus di seberang laut, dan mereka berkata, Guru, bila mana engkau sampai di sini? Lalu kemudian dengar, saudara, apa kata Yesus? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan dari roti itu dan kamu kenyang. Jadi Yesus menegur mereka, karena Yesus tahu mereka mencari Dia dengan tujuan yang salah, dengan motivasi yang salah, karena mereka kenyang oleh roti tadi. Jadi Yesus berkata, kamu mengikut aku karena kamu kenyang oleh karena roti itu. Lalu kemudian Yesus menjelaskan mulai ayat 7, supaya mereka bekerja bukan untuk sesuatu yang dapat binasa, melainkan sesuatu yang kekal. Lalu kemudian ayat 28, mereka berkata, apa yang kami lakukan supaya kami melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu ayat 29, saudara, Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Maksudnya dirinya sendiri. Dan pendengarnya waktu itu paham akan hal itu, bahwa yang dimaksudkan adalah dirinya sendiri, sehingga akhirnya mereka berkata, tanda apa yang bisa kamu beri supaya kami percaya kepadamu? Nenek moyang kami sudah makan manna yang turun dari sorga. Sedangkan kamu, tanda apa yang bisa kamu beri? Jadi mereka belum percaya dengan tanda-tanda yang ada.
Sehingga mereka berkata, kami butuh tanda yang lebih banyak. Jadi sekali lagi, yang mereka cari adalah mujizat, mujizat, dan mujizat. Mereka bandingkan dengan nenek moyang mereka yang sudah makan manna dari sorga. Jadi kembali yang mereka cari adalah apa yang memuaskan mereka, apa yang menyenangkan mereka. Roti, manna, itu yang disebutkan lagi, saudara. Lalu akhirnya Yesus menjelaskan, mulai ayat yang ke-32. Yesus menjelaskan bahwa dirinya lah roti yang kekal itu. Dan mereka harus percaya kepada dia. Dan untuk menjelaskan itu, Yesus berkata bahwa mereka harus makan dagingnya dan minum darahnya. Untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa dia akan berkorban bagi mereka yang mau percaya. Dia akan mati bagi mereka yang mau percaya. Dan ketika mendengar itu, saudara, mereka menganggap perkataan itu adalah perkataan yang keras. Sehingga ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bagi mereka perkataan yang Yesus utarakan, penjelasan Yesus tadi, itu adalah perkataan yang keras. Dan mereka tidak sanggup mendengarnya. Dan ketika mereka mendengarkan perkataan yang keras itu, apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-66. Mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Karena mereka punya tujuan yang salah, sehingga ketika Yesus menegur mereka, tujuan mereka dalam mengikut dia salah. Mereka hanya mencari mujizat, mereka hanya mau kenyang oleh roti itu. Dan ketika Yesus menjelaskan bagi mereka itu perkataan yang keras, sehingga akhirnya mereka berduyun-duyun juga meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikut dia. Dan ketika tinggal ke-12 muridnya, saudara, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sekali lagi, saya percaya, Yesus tidak mau ada satu orang pun meninggalkan dia. Tetapi di sisi lain, Yesus juga tidak mau ada satu orang pun yang salah motivasi mengikut dia. Itu sebabnya setelah berduyun-duyun orang yang datang mengikut dia, akhirnya berduyun-duyun juga pergi meninggalkan dia. Yesus mau meluruskan motivasi muridnya yang 12 itu dalam mengikut dia. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan kemudian Yesus menjelaskan bahwa 12 dari antara kamu ini, aku yang pilih, tapi satu orang adalah iblis, maksudnya Yudas yang akan menyerahkan dia. Sekali lagi itu ditegaskan Yesus untuk memperjelas bahwa Yesus mau mereka punya motivasi yang benar dalam mengikut dia. Dan yang saya rindu kita belajar, saudara, baik di video pertama, kedua, dan video ketiga ini, apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Yesus? Dan itu terlontar dari perkataan Petrus. Ketika Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Untuk menegaskan bahwa mereka mau bertahan dan mereka tidak mau pergi seperti orang banyak yang pergi waktu itu, ada beberapa perkataan Simon Petrus yang perlu kita belajar untuk melihat apa motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Di mana di video pertama, saudara, kita sudah belajar kalimat Petrus yang pertama. Ketika dia berkata, kepada siapakah kami akan pergi? Kalimat Petrus ini terlontar karena sebelumnya Yesus menjelaskan bahwa dialah Mesias itu, dialah Sang Juru Selamat itu. Dialah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ketika orang banyak tidak memahami itu dan akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Dan Yesus berkata kepada muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Akhirnya dijawab oleh Petrus, kepada siapa kami akan pergi? Artinya apa, saudara? Bahwa murid-muridnya sudah tahu dan sudah mendengar bahwa dialah juru selamat itu. Dialah satu-satunya juru selamat itu. Ketika dia berkata kepada siapa kami pergi, dia mau menegaskan bahwa tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada Mesias yang lain. Hanya dialah yang diutus Allah sebagai juru selamat. Itu sebabnya dia berkata, kepada siapa kami pergi? Artinya motivasi yang benar, yang pertama dalam mengikut Yesus adalah bahwa orang yang mengikut Yesus harus mengikut dia karena mencari keselamatan. Karena tahu bahwa hanya dia juru selamat dan tidak ada yang lain. Jadi bukan mencari berkat, bukan mencari mujizat sama seperti orang banyak itu, tetapi karena mencari keselamatan dan tahu bahwa hanya Yesuslah Sang Juru Selamat, tidak ada yang lain.
Bagaimana dengan setiap kita, saudara? Apakah kita mengikut Yesus karena kita tahu hanya Dialah juru selamat? Dan kita mencari keselamatan itu, kita rindu keselamatan itu? Ataukah kita mengikut Dia kembali karena seperti orang banyak tadi, mau melihat mujizat, mau melihat tanda-tanda, dan sebagainya? Ikutlah Yesus karena Dialah Sang Juru Selamat. Lalu kalimat kedua yang sudah kita belajar di video kedua yang diutarakan oleh Petrus adalah, dia berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya Petrus mau menjelaskan bahwa kami tidak akan meninggalkan engkau karena kami perlu firman-Mu. Firman-Mu itulah yang akan memproses kami. Firman-Mu itulah firman yang memberi kehidupan yang kekal. Dengan butuh diproses oleh firman-Mu yang memberi kehidupan kekal bagi kami. Yang kedua, saudara, motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan adalah rindu akan firman-Nya untuk membentuk dan memproses kehidupan kita. Dan itu yang ditegaskan oleh Petrus. Kami tidak akan pergi karena perkataan-Mu lah perkataan hidup yang kekal. Karena firman-Mu lah yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Apakah kita rindu firman Tuhan? Dalam kita mengikut Dia, apakah kita merindukan firman-Nya, saudara? Saudara, dalam perjalanan kita di dunia ini, dalam mengikut Yesus, kita harus berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Itulah tujuan kita masih ada di dunia ini dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita harus diproses untuk semakin serupa dengan Yesus. Dan untuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, kita perlu firman-Nya untuk memproses kehidupan kita. Karena firman-Nya itu adalah perkataan hidup yang kekal, yang sanggup membentuk dan memproses kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang tidak siap ditegur oleh firman Tuhan. Seperti orang banyak ini tadi, saudara. Ketika Yesus menegaskan kebenaran, akhirnya mereka undur karena mereka tidak siap mendengarkan, menerima kebenaran. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara siap diproses dan dibentuk oleh firman Tuhan? Apakah saudara siap kebenaran itu membentuk dan memproses kehidupan saudara untuk menjadi serupa dan semakin serupa dengan Yesus? Seharusnya itulah yang menjadi tujuan kita. Kita rindu firman-Nya, memproses dan membentuk kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, yang saya ingin kita belajar di video ketiga ini, ayat yang ke-67. Di mana Petrus berkata, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kalimat Petrus yang ketiga, dia berkata, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kalimat Petrus yang ketiga ini menegaskan bahwa sekarang kami telah memiliki iman yang benar. Di mana yang pertama tadi dia berkata bahwa kepada siapa kami pergi? Tidak ada juru selamat yang lain. Lalu kemudian pernyataan yang ketiga ini, dia berkata, kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah itu. Bahwa engkaulah sang juru selamat itu. Yang Petrus mau menegaskan yang ketiga adalah, sekarang kami sudah memiliki iman yang benar. Ketika Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia berkata, kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Kami sekarang sudah ada dalam iman yang benar. Itu sebabnya yang awal juga Petrus berkata, kepada siapa kami akan pergi? Kenapa, saudara? Karena dia tahu bahwa dia sudah ada dalam iman yang benar. Artinya apa, saudara? Bahwa motivasi yang ketiga seorang murid sejati dalam mengikut Yesus adalah dia rindu hidup dalam iman yang benar. Iman kepada Yesus Sang Juru Selamat, iman kepada Yesus Sang Kudus dari Allah. Karena ada begitu banyak orang yang ikut dia hanya karena mujizat, hanya karena mencari mujizat. Dan ketika mereka undur semua, dan kemudian Yesus bertanya, bagaimana dengan kamu? Petrus berkata, kami telah percaya, kami telah beriman, kami telah memiliki iman yang benar kepada kamu. Bahwa kamu adalah yang kudus dari Allah, bahwa kamu adalah Sang Juru Selamat itu. Jadi artinya kami tidak akan undur lagi karena kami sudah memiliki iman yang benar. Jadi orang yang mengikut Yesus rindu hidup dalam iman yang benar. Dia tidak akan undur karena dia tahu imannya sekarang adalah iman yang benar. Dan dia rindu menghidupi dan meneruskan
iman yang benar itu. Kenapa orang banyak itu akhirnya mundur? Karena mereka tidak memiliki iman yang benar. Karena mereka belum punya iman yang benar. Yang mereka punya adalah keinginan untuk melihat mujizat. Keinginan untuk mengalami seperti yang mereka alami dikenyangkan oleh 5 roti, 2 ikan itu. Keinginan untuk melihat mujizat-mujizat yang lebih besar. Tetapi Petrus berkata, kami berbeda. Kami sudah memiliki iman yang benar. Iman bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Jadi tujuan yang terakhir, tujuan yang ketiga dalam mengikut Yesus adalah untuk hidup dalam iman yang benar. Untuk tetap bertahan, untuk tetap maju, untuk tetap melangkah dalam iman yang benar. Apapun kondisinya, sekalipun orang lain undur, sekalipun orang lain berduyun-duyun mengundurkan diri, tetapi seorang murid sejati dengan motivasi yang benar, dia akan tetap ikut Tuhan dengan iman yang benar. Karena dia telah memiliki iman yang benar dan dia akan tetap bertahan dan maju terus dalam imannya itu. Bagaimana dengan setiap kita, saudara? Apakah kita mengikut Yesus sudah memiliki iman yang benar? Dan tujuan kita mengikut Yesus adalah untuk menghidupi iman yang benar itu tadi. Sama seperti Petrus dan murid Yesus yang lain pada waktu itu. Mereka tidak undur karena mereka telah memiliki iman yang benar. Dan mereka mau bertahan dalam iman itu. Apakah mungkin orang mengikut Yesus tanpa memiliki iman yang benar? Sangat mungkin. Contohnya orang-orang yang berduyun-duyun itu, saudara. Akhirnya berduyun-duyun juga meninggalkan Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka ikut Yesus tanpa iman yang benar. Itu sebabnya dalam kita mengiring Yesus, kita harus pastikan bahwa iman kita benar dalam mengikut Dia. Dan iman kita itu harus tertuju kepada pribadi Yesus yang kudus dari Allah. Pribadi Yesus, Sang Juru Selamat itu. Ketika Petrus berkata, kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Menegaskan bahwa iman murid-muridnya itu tertuju kepada Yesus. Bukan kepada mujizat, bukan kepada oknum tertentu. Mereka tidak mengimani roti itu yang akhirnya menjadi media terjadinya mujizat. Tapi iman mereka tertuju kepada Yesus yang kudus dari Allah. Saudara, hari ini bagaimana dengan iman saudara dalam mengikut Yesus? Adakah iman saudara sudah benar dalam mengikut Dia? Dan adakah saudara rindu dalam menjalani kekristenan saudara, dalam saudara mengikut Yesus, saudara rindu untuk tetap menghidupi dan bertahan dalam iman yang benar kepada Yesus? Kalau itu yang terjadi, saudara, kita tidak akan goyah, sama seperti murid yang tidak mau pergi seperti orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka tetap bertahan karena mereka sudah punya iman yang benar, dan mereka mau tetap bertahan dan terus dalam iman itu. Sudahkah saudara memiliki iman kepada Yesus Sang Juru Selamat? Jangan sampai, saudara, kita mengikut Dia tapi iman kita salah. Maka pengiringan kita akan Dia akan sia-sia. Tanpa memiliki iman yang benar bahwa Dialah yang diutus oleh Allah, bahwa Dialah Sang Juru Selamat itu. Tanpa memiliki iman yang benar itu, saudara, kita akan sia-sia mengikut Yesus. Serajin apapun saudara mengikut Dia, serajin apapun mungkin saudara melayani, tanpa iman saudara benar bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat, dan saudara mau menghidupi iman itu dan bertahan dalam iman itu sampai kapanpun, tanpa memiliki iman seperti itu, saudara akan sia-sia mengikut Yesus. Itu sebabnya motivasi ketiga yang benar dalam mengikut Yesus adalah sama seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Rindu untuk tetap hidup dalam iman yang benar yang sudah mereka hidupi. Rindu untuk tetap bertahan dalam iman yang benar yang sudah mereka miliki. Ketika Yesus berkata, kamu tidak mau pergi juga, mereka berkata tidak. Karena kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Pastikan, saudara, bahwa iman saudara sudah benar dalam mengikut Yesus. Dan pastikan saudara akan tetap bertahan dalam iman itu sampai kapanpun. Puji Tuhan, saudara. Di akhir video yang ketiga ini, saudara, saya mau menyimpulkan bahwa saat begitu banyak orang berduyun-duyun datang kepada Yesus,
Yesus sebenarnya sangat senang orang berduyun-duyun datang kepada dia. Tetapi di sisi lain, Yesus tidak ingin satu orang pun punya tujuan yang salah mengikut dia. Sehingga dia mau luruskan tujuan mereka. Karena mereka datang kepada Yesus hanya mencari roti untuk mengenyangkan mereka. Hanya mencari mujizat dan sebagainya. Yesus mau luruskan motivasi mereka. Tetapi ketika mereka mendengar penjelasan Yesus, mereka berkata perkataan ini keras. Dan akhirnya mereka mengundurkan diri. Lalu kemudian Yesus menguji lagi murid-muridnya. Tetapi muridnya yang memiliki motivasi yang benar, akhirnya berkata, saudara, kepada siapa kami akan pergi? Karena konteksnya sebelumnya, Yesus menjelaskan bahwa dialah juru selamat itu. Maka makna dari kalimat Petrus, kepada siapa kami pergi, mau menegaskan bahwa tidak ada juru selamat yang lain. Hanya engkaulah juru selamat. Jadi motivasi yang benar yang pertama, kita mengikut Yesus karena kita tahu bahwa hanya dialah sang juru selamat. Kita merindukan keselamatan itu. Dan yang kedua, Petrus berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya apa? Petrus berkata bahwa kami rindu firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Kalau kita rindu mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar, kita harus rindu diproses oleh firman Tuhan. Kita harus rindu dibentuk oleh firman Tuhan. Kita rindu firman itu memproses dan membentuk kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, Petrus berkata, kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Artinya apa? Petrus mau bilang bahwa kami telah punya iman yang benar. Kami tidak akan undur karena kami telah mempunyai iman yang benar. Itu sebabnya saudara, di akhir video ketiga ini saya mau menegaskan, Yesus mau setiap kita punya tujuan yang benar dalam mengikut Dia. Apa tujuan yang benar? Dalam mengikut Yesus kita harus tahu bahwa hanya Dia sang juru selamat, tidak ada yang lain. Dengan begitu kita tidak akan pernah undur seperti orang banyak itu. Karena kita tahu tidak ada yang lain, hanya Dialah sang juru selamat. Kemudian yang ketiga, motivasi kita mengikut Yesus adalah karena kita rindu firman-Nya yang sanggup memberi kehidupan yang kekal. Kita rindu diproses melalui firman-Nya. Kemudian yang terakhir, kita rindu untuk tetap hidup dalam iman yang benar. Kalau kita rindu hidup tetap dalam iman yang benar, kita tidak akan pernah undur. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku firman Tuhan, saudara. Jadilah pengikut Kristus yang benar dengan motivasi yang benar. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Alami janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Di akhir video ketiga ini kami sungguh bersyukur. Kami sudah belajar kembali bahwa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, kami harus tahu bahwa Yesus satu-satunya sang juru selamat. Dan kami rindu sang juru selamat itu. Kami tidak mencari mujizat, tapi yang kami cari adalah Yesus sang juru selamat. Kami rindu firman-Mu membentuk dan memproses kami, karena firman-Mu lah firman yang hidup, yang sanggup memberi hidup yang kekal. Itu sebabnya kami rindu diproses dan dibentuk oleh firman-Mu. Dan kami rindu hidup dalam iman yang benar. Kami mengikut Engkau bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kami tidak mencari sesuatu yang lain, tetapi kami rindu hidup dalam iman yang benar. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.